Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Miftahur Rozikin, nomor absen 8 dari kelas 11 MIPA 4. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme penghantaran impuls melalui sel saraf atau arus listrik dan sinapsis. Jadi, apa itu impuls? Impuls atau rangsangan adalah pesan yang diterima oleh tubuh kemudian dibawa oleh neuron. Sebelum saya melanjutkan penjelasan tentang mekanisme pengantaran impuls, saya akan membahas mengenai struktur sel saraf atau neuron. Struktur saraf atau neuron. Pertama adalah dendrit. Dendrit yaitu serabut sel saraf yang bentuknya bercabang-cabang dan berukuran pendek. Bagian ini merupakan perluasan dari badan sel. Fungsi dari dendrit yaitu untuk menerima serta menghantarkan impuls ke badan sel. Kedua adalah nukleus. Nukleus yaitu inti sel saraf yang berfungsi untuk mengatur aktivitas dari neuron. Ketiga adalah badan sel. Badan sel yaitu bagian terbesar dari sel saraf atau neuron. Fungsi dari badan sel yaitu untuk menerima impuls dari dendrit dan kemudian meneruskannya ke akson. Selanjutnya, yang keempat adalah akson. Akson yaitu serabut sel saraf panjang yang merupakan penjuluran dari badan sel bagian sitoplasma. Akson disebut juga sebagai neurit. Fungsi dari akson yaitu untuk menghantarkan impuls saraf dari badan sel ke neuron atau jaringan lainnya. Setiap neuron biasanya terdapat satu akson. Kelima, selubung mielin. Selubung mielin yaitu selubung lemak yang tidak bisa menghantarkan impuls atau sebagai isolator. Fungsi dari selubung mielin yaitu untuk melindungi akson dari benturan atau kerusakan. Keenam adalah sel Schwann. Sel Schwann yaitu jaringan yang berfungsi untuk menyediakan makanan untuk akson serta proses regenerasi akson. Ketujuh, nodus Ranvier. Nodus Ranvier yaitu bagian akson yang tidak terbungkus oleh selubung mielin. Fungsi dari nodus Ranvier yaitu untuk mempercepat transmisi impuls saraf. Dan yang terakhir adalah terminal akson. Terminal akson berfungsi mentransfer informasi dari neuron ke dalam neuron lain meskipun itu tidak kontak secara fisik dengan neuron lainnya. Mekanisme penghantaran impuls dibagi menjadi dua. Satu, melalui sel saraf atau arus listrik. Kedua, melalui sinapsis. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghantaran impuls melalui sel saraf atau arus listrik. Penghantaran impuls yang berupa rangsangan atau tanggapan melalui serabut saraf atau akson dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan dalam sel. Prosesnya terbagi menjadi beberapa fase. Fase pertama adalah fase polarisasi. Fase polarisasi atau keadaan istirahat adalah keadaan di mana sel saraf tidak menerima rangsangan. Dapat kita ketahui pada neuron terdapat dendrit, badan sel dan bagian yang memanjang adalah akson. Di sini bisa dilihat bahwa terdapat membran plasma. Bagian ini merupakan bagian dalam sel. Lalu bagian ini merupakan bagian luar sel
dan terdapat gerbang inaktivasi, lalu saluran natrium dan kalium. Pada saat keadaan istirahat atau tidak ada rangsangan, membran sel dalam akson akan bermuatan negatif karena mengandung ion negatif, dan sedangkan bagian luar sel akan bermuatan positif karena mengandung banyak ion positif. Perbedaan muatan ini melibatkan ion natrium dan kalium. Jadi, konsentrasi ion natrium Na+ dibandingkan luar sel lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi di dalamnya. Sedangkan konsentrasi ion K+ atau kalium di dalam sel lebih besar daripada di luar. Fase kedua yaitu fase depolarisasi. Pada fase pertama yang awalnya bagian dalam sel bermuatan negatif dan di luar sel bermuatan positif akan berubah menjadi bagian dalam sel bermuatan positif dan di bagian luar sel bermuatan negatif. Hal itu terjadi karena gerbang inaktivasi yang terdapat di saluran natrium terbuka, sehingga Na+ yang terdapat di bagian luar sel akan masuk ke dalam bagian dalam sel. Maka dari itu menyebabkan bagian dalam sel bermuatan positif, sedangkan gerbang inaktivasi pada saluran kalium tidak terbuka, sehingga kalium tidak dapat keluar atau mengalir ke bagian luar sel. Fase ketiga adalah fase repolarisasi. Pada fase ini, keadaan di bagian dalam sel menjadi negatif dan di luar sel akan berubah menjadi positif. Hal itu terjadi karena membran sel sudah dilewati oleh rangsangan. Jika sudah dilewati oleh rangsangan, muatan di bagian dalam sel akan kembali negatif karena gerbang inaktivasi pada saluran natrium dari bagian dalam sel tertutup, sehingga Na+ tidak dapat masuk ke bagian dalam sel, sedangkan gerbang inaktivasi pada saluran kalium terbuka, sehingga ion K+ dari bagian dalam sel mengalir keluar, yaitu di bagian luar sel. Hal itulah yang membuat bagian dalam sel menjadi negatif. Fase keempat adalah fase undershoot. Terjadi setelah impuls terhantar dan tidak ada impuls yang lewat. Maka tahap ini akan terjadi tahap pemulihan yang biasanya disebut undershoot. Dapat kita ketahui di sini terdapat 3 gambar, yaitu potensial aksi. Di sini adalah potensial aksi pertama. Potensial aksi dibangkitkan ketika ion natrium mengalir ke dalam melintas membran pada satu lokasi. Di sini ion natriumnya yang dari luar akan masuk ke dalam. Selanjutnya adalah potensial aksi kedua. Depolarisasi potensial aksi pertama telah menyebar ke wilayah yang bersebelahan pada membran tersebut. Mendepolarisasi wilayah itu dan memulai potensial aksi kedua. Pada lokasi potensial aksi pertama, membran mengalami repolarisasi ketika K+ mengalir keluar dari K+, yang dari dalam ini akan mengalir keluar. Mengapa di bagian sini negatif? Berarti pada bagian ini belum terjadi rangsangan, makanya bermuatan negatif, karena rangsangannya masih terdapat di dekat badan sel. Selanjutnya, potensial aksi ketiga.
Pada potensial ketiga ini, mengapa di bagian kiri positif? Karena sedang ada rangsangan. Kemudian rangsangan akan terus jalan ke sepanjang jalan akson. Apabila ada rangsangan berarti depolarisasi. Kalau tidak ada rangsangan berarti polarisasi. Sedangkan kalau akson sudah dilewati rangsangan maka repolarisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penghantaran impuls melalui sinapsis. Dapat kita ketahui sinapsis adalah ujung dari akson atau akson terminal. Ketika rangsangan dari sinapsis ingin menyeberang ke neuron lainnya, akan ada mekanisme yang lain, yaitu mekanisme melalui sinapsis. Sebelum kita harus tahu bahwa hanya mekanisme penghantaran impuls melalui sinapsis ini berjalan dengan adanya neuron transmitter. Neurotransmitter adalah zat kimia yang bertugas membawa impuls dalam sinapsis. Di gambar terdapat sel prasinapsis dengan pengirim dan sel pasca sinapsis dengan sebagai penerima. Apabila diperbesar, bagian yang saya tunjuk merupakan bagian dari membran prasinapsis, dan ini merupakan bagian celah sinapsis. Setelah itu terdapat bagian membran pasca dinapsis. Jadi rangsangan yang bermuatan positif yang sudah ada di ujung akan dirubah menjadi senyawa kimia yang namanya adalah neurotransmitter. Neurotransmitter dibungkus oleh vesikula sinapsis. Maka dari itu di sini tertulis vesikel sinapsis mengandung neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini yang berwarna merah. Selanjutnya, neurotransmitter akan dibawa oleh vesikula sinapsis menuju membran prasinapsis. Kedatangan tersebut membuat permeabilitas membran prasinapsis terhadap ion Ca2+ meningkat atau terjadi depolarisasi sehingga ion Ca2+ masuk dan merangsang vesikulasi sinapsis untuk menyatu dengan membran prasinapsis. Bersama kejadian tersebut, neurotransmitter dilepas ke dalam celah sinapsis melalui eksositosis. Dapat dilihat bahwa bagian yang berwarna merah merupakan neurotransmitter yang sedang dilepas. Terus dari jarak sinapsis berdifusi menuju membran pasca dinapsis. Saat menuju membran pasca sinapsis, neurotransmitter melewati pintu gerbang ion. Pintu gerbang ion neurotransmitter akan menempel. Setelah itu sudah menempel, maka pintu gerbang ion akan terbuka dan mengeluarkan ion Na+ dan K+. Setelah impuls dikirim, membran pasca sinapsis akan mengeluarkan enzim untuk menghidrolisis neurotransmitter, sehingga neurotransmitter akan lepas dari pintu gerbang ion, lalu pintu gerbang ion akan tertutup. Selanjutnya, di sini
saya akan menjelaskan tentang penghantaran impuls pada gerak refleks. Di sini merupakan gambar dari penghantaran impuls pada gerak refleks. Gerak refleks adalah gerak yang cepat dan tidak disadari. Jadi, pada gambar ini apabila dengkul kita dipukul menggunakan alat seperti palu yang terdapat ujung runcing seperti pada gambar, maka neuron akan mendeteksi rangsangan pada dengkul dan maka dari itu disebut dengan reseptor. Setelah itu, neuron sensorik akan membawa impuls menuju sumsum tulang belakang. Di sini neuron sensorik ini yang berwarna biru yang menuju bagian sumsum tulang belakang. Neuron sensorik atau saraf afferents adalah saraf yang mengirimkan rangsangan dari daerah reseptor atau indera menuju ke sistem saraf pusat yang pada gambar ini merupakan sumsum tulang belakang. Selanjutnya di sumsum tulang belakang, impuls diteruskan ke neuron motorik melalui neuron penghubung untuk ditanggapi. Neuron penghubung di sini yang berwarna hijau. Kemudian neuron motorik lalu merangsang otot paha. Neuron motorik atau saraf efferents adalah saraf yang menghantarkan impuls dari pusat saraf ke organ motor atau otot. Di sini neuron motorik berwarna merah. Setelah itu, karena merangsang otot paha, maka akan berkontraksi, mengangkat kaki. Hal ini disebut dengan efektor. Maka dari itu, yang awalnya dengkul kaki dalam keadaan biasa saja, apabila dipukul, maka secara refleks akan menyebabkan kaki terangkat. Hal itu karena adanya penghantaran impuls. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.